Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang satu golongan yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti masuk surga. Sementara golongan yang lain, ini kita bicara umat Islam ya, kita nggak bicara Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, itu sudah jelas, nggak perlu kita bahas, udah kekal di neraka selama-lamanya. Ini kita bicara kaum muslimin, saudara-saudara kita dan kita semua. Insya Allah tidak tersembunyi bagi antum sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Islam akan pecah menjadi 73. Lebih banyak satu dari Nasrani, lebih banyak dua dari Yahudi. Ya. Yahudi 71, Nasrani 72. Kita kaum muslimin 73. Nah, kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan", bahwa umatku kelak akan pecah menjadi 73. Yang masuk surga cuma satu, selebihnya 72 neraka. Tapi masuk neraka tidak kekal, karena masih umat beliau. Beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku pada akhirnya pasti akan masuk surga, tapi di neraka dulu. Nah, tentu kita tidak mau. Mana ada di antara kita yang mau, yang pengen masuk neraka dulu? Maunya kita langsung masuk surga. Ya, biarlah miskin, biarlah hidup sengsara, biarlah hidup terlunta-lunta, enggak masalah kalau akhirnya masuk surga. Dan ketika kita sudah masuk surga, insya Allah tidak mungkin kita menyesal, meratapi diri, menyesali diri, kenapa dulu aku cuman sapam, kenapa dulu aku hidup di dunia cuman OB, cuman pegawai rendahan. Enggak akan. Justru yang menyesal itu adalah yang dirut, yang menteri, yang raja, yang presiden, tapi akhirnya masuk neraka. Itu meratapi diri seratap-ratapnya. Adapun masuk surga, tidak. Mungkin antum pernah dengar hadis satu celupan si bokok. Jadi Allah memilih orang yang di dunianya ini luar biasa bahagia, senang, sukses, tidak pernah menderita. Dari bayi sudah menjadi anak kaya, anak orang kaya raya, taruhlah anak raja lah, sampai dia sukses menjadi raja, sampai enggak pernah sedih.
Ya. Tapi karena dia bermaksiat atau kafir, dia masuk neraka. Nah, sebelum masuk neraka untuk selama-lamanya, Allah coba dulu satu celupan. Mungkin sedetik, mungkin setengah detik. Ya. Nah, setelah dimasukkan ke neraka yang setengah detik itu, Allah bertanya, pernahkah semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu sampai detik ini, pernahkah merasa senang, merasa bahagia, merasa nikmat? Pernahkah? Dijawab, belum pernah ya Allah. Bohong? Tidak, dia tidak bohong. Ya, tapi emang hilang, nggak ada bekas sama sekali. Ketika dicoba di neraka setengah detik itu, kenikmatan yang dia rasakan selama hidup di dunia hilang, nggak ada bekasnya sama sekali. Gimana sehari, gimana seminggu, gimana setahun, gimana berabad-abad. Betapa nggak ada harganya sama sekali kenikmatan dunia yang sedang menggoda kita sekarang ini, yang sedang menyilaukan mata kita. Ya. Dan sebaliknya, Allah mencari manusia yang paling sengsara di dunia. Semiskin-miskin kita, insya Allah pasti ada yang lebih miskin. Kita sengsara, masih ada saudara-saudara kita yang lebih sengsara. Nah, ini yang paling sengsara, entah siapa namanya ya. Pokoknya sengsara terlunta-lunta, nggak karuan dah. Ya mungkin lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki, merepotkan orang, kadang makan, kadang tidak, dicaci, dimaki, dihina. Tapi karena dia taat, beriman, akhirnya masuk surga. Sebelum Allah masukkan surga untuk selama-lamanya, Allah coba dulu satu celupan, mungkin sedetik, setengah detik. Setelah itu Allah tanya kepada dia, semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu sampai detik ini, pernahkah engkau merasa sengsara, merasa sedih, terlunta-lunta, menangis? Ya, dijawab, belum pernah ya Allah. Belum pernah. Aku adalah hambamu yang paling berbahagia, yang paling nikmat, yang paling mendapatkan kenikmatan yang luar biasa darimu. Bohongkah? Bukan. Bukan bohong, tapi lupa. Kesengsaraan yang bertubi-tubi selama hidup di dunia hilang, nggak berbekas, hanya oleh satu celupan di surga. Gimana sehari, gimana setahun, gimana berabad-abad ya. Nah, tentu kita tidak pingin sama sekali ya, menjadi yang 72 golongan itu. Walaupun sekali lagi pada akhirnya masuk surga ya. Nah, di hadapan saya ini ada satu kitab, lebih tepatnya bukan kitab ya, kutaib, kitab kan tebal. Ini tipis, kutaib, bahasa Arab seperti itu ya. Umar itu besar, kalau kecil Umair gitu ya. Kitab ini oleh penulisnya Syekh Zamil Zainu, beliau beri judul Minhaj Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Sering disebut dengan kitab Firqatul Najiyah, sesuai dengan namanya ya. Golongan yang selamat. Maksudnya selamat, tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Mungkin antum bertanya, lah bagaimana kalau dia pernah minum khamr, kalau dia pernah berjudi, kalau dia pernah berzina? Jawabnya, diampuni. Diampuni, bukannya tidak berdosa, bukan, tetap berdosa, tapi diampuni.
Kenapa? Karena golongan ini. Dan golongan ini sudah ada ya. Antum jangan beranggapan bahwa golongan ini kita cari-cari di mana nih. Sudah ada golongan itu. Tapi sudah meninggal orang-orangnya tentunya. Ya. Siapa golongan itu? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Rasul dan para sahabat? Siapa lagi? Kalau bukan Rasul dan para sahabat yang selamat, ya nggak ada yang selamat. Pasti Rasul dan para sahabat. Manusia termulia di muka bumi ini diikuti manusia-manusia termulia di Islam ini. Rasul dan para sahabat. Ya. Dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Adakah orang-orang yang dijamin ampun? Tahu dari mana? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad dijamin ampun. Tahu dari mana? Tahu dari mana Imam Syafi'i dijamin ampun? Nah, kalau Rasul dan para sahabat jelas Al-Qur'annya. Radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah jamin surga, Allah jamin ampun. Sementara sekali bersemulia Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, nggak ada jaminan ampun. Ya, ridho apalagi, surga apalagi. Mana ada satu ayat, satu hadis yang menjamin Imam Syafi'i masuk surga? Nggak ada. Apalagi kita semua. Ya. Adapun Rasul dan para sahabat sudah terjamin. Bahkan orang yang meragukan Bilal masuk surga, ragu. Ali bin Abi Thalib masuk surga, ragu. Utsman bin Affan masuk surga, ragu. Terancam kufur. Ya. Belum lama, sudah nggak lama ya, ada seorang tokoh di negeri kita ini bahkan meragukan Rasulullah masuk surga. Itu hak prerogatif Allah katanya, nggak boleh dipastikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pantas seorang tokoh mengatakan seperti itu. Jangankan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf yang 10 itu dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kita ragu dengan sabda Nabi bahwa amalan apa wahai Bilal yang tidak pernah engkau tinggalkan sehingga aku telah mendengar bunyi terompahmu di surga? Berarti Bilal saja sudah dijamin surga oleh Allah lewat lisan Nabi. Emang Nabi ngarang? Nabi nggak pernah ngarang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak pernah Nabi ngarang. Semua ucapan Nabi dariku, kata Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa, keinginan pribadi. In huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan Muhammad adalah wahyu Allah yang menjamin. Berarti kalau Nabi salah, Allah salah. Nggak mungkin Tuhan salah. Tuhan kan maha benar. Gitu ya. Nah, kita jangan jangan mendakwa, jangan mengklaim gitu. Oh, yang kelompok Al-Firqatun Najiyah itu sebelah sono gitu. Kalau yang sebelah barat bukan. Jangan. Sudah ada. Tinggal kita mau mencontoh apa tidak. Sudah ada. Yaitu Rasul dan para sahabat.
Dan insya Allah kita akan senasib dengan mereka kalau kita mengikuti mereka. Ya. Ya, saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Beliau mengawali kitabnya dengan apa yang dimulai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu Nabi bukan tulisan ya, tapi khutbah. Nabi itu mengawali khutbah selalu dengan apa? Pernah dengar? Nabi itu ketika khutbah berbicara, pidato istilah kita, selalu mengawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini salah satu sunnah yang barangkali mati atau hampir mati. Nah, akhir-akhir ini kira-kira 20-an tahun terakhir ini di negeri kita sudah mulai hidup. Banyak para asatidzah mengawali khutbahnya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Dan mungkin antum tahu siapa yang menghidupkan sunnah yang mulai mati. Yang pertama kali menghidupkan kembali siapa? Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala, seorang ahli hadis abad ini. 99 kalau tidak salah ya, beliau wafat di Urdun, Yordan. Dan para ulama itu seperti itu ya. Para ulama itu salah satu ciri ulama yang sebenarnya menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah mati, yang sudah tidak dikenal oleh kaum muslimin, dihidupkan lagi. Dulu orang ya mungkin sebelum 2000-an ya, orang yang memelihara jenggot itu dianggap aneh gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tidak aneh lagi, karena ini salah satu sunnah Nabi yang harus dihidupkan. Dan itu kan pahala besar ya, menghidupkan sunnah Nabi. Kalau antum dengar kata-kata sunnah, jangan hanya terbayang sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis ya. Itu bagian kecil dari sunnah. Sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah. Adakah ajaran Islam ini yang bukan sunnah? Enggak ada. Seluruh ajaran Islam adalah sunnah. Ya. Maka para sahabat mengajak kepada sunnah Nabi, para ulama mengajak kepada sunnah Nabi, sunnah Nabi. Artinya ajaran Nabi, jangan ajaran yang lain. Gitu ya. Dan sampai hari ini banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang mati. Antum pernah dengar azan Abu Mahdhurah? Nah, azan Abu Mahdhurah ini mati. Hampir masjid-masjid di Jakarta ini, mungkin se-Indonesia ya, tidak ada yang mengamalkan azan Abu Mahdhurah. Azan Abu Mahdhurah itu azan biasa. Sebelum hayya 'ala shalah
balik lagi tapi syahadatnya doang. Allahu Akbarnya nggak diulang lagi. Itu di Mekah. Abu Mahdurah itu muadzin di Masjidil Haram waktu itu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi, subuh itu azan berapa kali? 2 kali. Ini pun mati. Ya. Hanya untuk yang kedua ini ada beberapa. Saya di Jogja itu saya tahu di Masjid Kauman itu azan 2 kali subuh. Dan di beberapa tempat lah masih ada. Kalau Abu Mahdurah ini mati. Ya. Nah, seandainya dihidupkan, dan tentu jangan sampai menimbulkan fitnah ya, mungkin di pesantren gitu. Habis sholat maghrib atau sedang berjamaah sholat maghrib di masjid, hujan deras. Begitu salam, apa yang terjadi? Begitu salam, imamnya nyuruh qomat. Ini sunnah Nabi yang termasuk mati ya. Tapi harus imam, tidak boleh kalau bukan imam ya, harus imam. Qomat, langsung sholat isya, tetap 4 rakaat ya. Tetap 4 rakaat, kan bukan safar. Dik, kalau ada air putih, Dik. Kalau ini lumayan ya. Saya pernah mampir di sebuah masjid, kaget juga ya. Padahal di daerah ya. Maghrib, hujan lebat, salam, qomat, langsung sholat isya. Karena hujan adalah rukhsah untuk boleh menjamak. Ini pun mati. Kemudian berkunyah. Ini pun mati. Walillahilham, akhir-akhir ini mulai hidup lagi, berkunyah. Abu Muhammad, Abu Ghifar, Abu Aziz, Abu Falah ya, diambil dari anak tertua. Kalau perempuan tentu Ummu ya, Ummu Ahmad, Ummu Mahmud ya, diambil dari anak tertua. Dan seterusnya banyak, nanti kita bahas ya. Dan kita bahas pula sebaliknya, bukan sunnah Nabi dianggap sunnah, bukan sunnah Nabi ini dianggap sunnah, dianggap ibadah, dianggap pahala, padahal bukan sunnah Nabi ya. Apa misalnya habis sholat salam-salaman, ini bukan sunnah Nabi, ini bukan sunnah Nabi ya. Tapi dianggap sunnah oleh kaum muslimin. Tentu harus ditasfiyah dan tarbiyah. Nah, dengan ngaji seperti ini mudah-mudahan jadi tahu. Jadi ngaji itu jangan cuman saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara bahayanya judi ini, bahayanya minum khamar. Ya kalau itu mah tahu semua lah ya. Orang bodoh juga tahu. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, korupsi, itu tidak baik, itu haram. Gitu. Tanpa harus ilmu yang tinggi-tinggi. Bahkan orang kafir juga tahu. Orang kafir tahu. Mencuri, membunuh, korupsi, itu nggak baik, itu dosa. Orang kafir tahu. Nah, maka jangan terlalu menghabiskan waktu untuk membahas porsi seperti itu. Tapi habiskanlah waktu, perbanyak waktu untuk membahas ini sunnah, ini tidak sunnah, ini ajaran Nabi, ini bukan ajaran Nabi ya. Termasuk salam-salaman, bahkan salaman ketika nikah
Ini pun nggak ada contoh dari Nabi SAW. Karena yang dicontohkan oleh Nabi, salaman itu 3. 1, ketika bertemu. 2, ketika akan berpisah. 3, berbaiat. Adakah yang keempat? Tidak ada. Cuman 3 ini. Fahadhihi buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Pembahasan ini insyaallah penting dan mencakup berbagai macam hal, terutama masalah manhaj tentunya. Maka nanti di pembahasan ini tidak membahas bagaimana batalnya wudu, batalnya sholat, rukun azan, tawaf, sa'i, tidak. Itu kan masalah fikih. Ya, kalau toh ada pembahasannya sedikit lah, menyinggung sedikit. Yang akan dibahas di kitab ini adalah manhaj. Bagaimana cara beragama yang benar. Apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, mana yang tidak. Terutama masalah keyakinan, yaitu akidah tauhid. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhid al-khalis. Di mana dalam pembahasan ini mengajak kaum muslimin untuk berpegang kepada akidah tauhid yang murni. Karena banyak saudara-saudara kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Rabb, itu malam Sabtu. Besoknya malam Ahad, malam Minggu atau malam Senin, ya Jibril, ya Jibril. Besoknya lagi ya Rasulullah. Besoknya lagi ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini tidak murni. Yang murni adalah ya Allah, enggak ada yang lain. Bolehkah ya Rasulullah? Bolehkah? Tidak boleh. Rasul sudah wafat. Enggak boleh kita panggil-panggil. Allah yang kita panggil, yang kita seru. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma. Ya Rasul tidak boleh. Ingat, Allah dan Rasulnya itu ada yang boleh diatofkan, ada yang tidak boleh diatofkan. Allah dan Rasulnya ada yang boleh diatofkan pakai dan, ada yang tidak boleh. Mari kita taati Allah dan Rasulnya. Betul Pak Salah? Betul. Taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah otomatis taat kepada Allah. Taati Allah dan Rasul. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita bela ajaran Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Salah. Bertakwa hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. At-taqwa habuna, at-taqwa habuna, kata Nabi. Inti takwa itu di sini, di hati. Kalau Rasul kan nggak tahu hati kita, Allah yang tahu. Ya. Ya Allah, ya Rasulullah, boleh? Boleh? Tidak boleh. Cukup ya Allah saja. Demi Allah, demi Rasulullah, boleh? Tidak boleh. Syirik, dosa besar, lebih besar dari zina, khamr, judi, mencuri, membunuh dan seterusnya. Gak ada dosa yang sepadan dengan dosa syirik. Dosa yang paling disukai oleh iblis, syirik. Dosa yang paling dibenci oleh Allah, syirik. Oleh karena itu, untuk yang bukan syirik, Allah siap mengampuni. Untuk syirik, tidak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, apapun. Berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, tidak saum, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah nggak ampuni, bisa juga. Allah ampuni, bisa juga, terserah Allah. Adapun syirik, tidak mungkin. Syirik tidak mungkin. Allah sudah tegaskan. Ya. Nah, maka tauhid itu harus khalis, murni. Ikhlaskan, khalis, murni. Kalau nggak murni, Abu Jahal, Abu Lahab nyembah Allah apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab nyembah Allah apa tidak? Nyembah. Abu Jahal, Abu Lahab nyembah Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah. Tapi bukan Allah doang. Ada yang lain, tidak murni. Ada Allah, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Orang-orang soleh yang sudah mati dibikin perantara oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk dekat kepada Allah, kata Abu Jahal, Abu Lahab, harus ada perantara. Siapa perantaranya? Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang soleh yang sudah wafat. Jadi kami ini orang kotor, mereka orang suci. Untuk bisa dekat kepada Allah, kami yang kotor ini harus melewati orang-orang suci. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab merasa sedang menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab tidak merasa menyembah mereka, tapi hanya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sedang mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu kan orang soleh, hanya bentuknya saja yang patung. Mereka adalah orang soleh yang sudah wafat. Ya. Itu yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara orang-orang suci, orang-orang soleh. Ada nggak di kita yang seperti itu? Ada? Ya. Mau dekat kepada Allah saja mesti ke Banten, ke Demak, ke Cirebon, ya, ke Ampel. Itu kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Hanya Abu Jahal, Abu Lahab dulu pakai patung, sekarang pakai kuburan. Mirip, ada kemiripan. Dan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sama sekali tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami hanya jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara supaya kami bisa lebih dekat dengan Allah. Ini yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab perang dengan Nabi SAW. Beda kan? Kalau Nabi mengajak Abu Jahal, Abu Lahab untuk langsung kepada Allah, jangan pakai perantara. Perantara boleh, tapi bukan orang mati. Perantara memang harus dengan perantara untuk dekat dengan Allah. Perantaranya apa? Untuk kita bisa dekat dengan Allah, perantaranya apa? Amal soleh. Bukan orang soleh, amal soleh. Sholat, saum, zikir, wirid, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, adzan, qomat, jihad, dan seterusnya. Itu perantaranya. Kalau tanpa perantara itu, ya nggak akan dekat. Seperti sebagian saudara kita ingin dekat dengan Allah, kemana?
ke puncak sebuah gunung, duduk bersila, bertapa, jadi dekat apa jadi jauh? Jadi jauh. Niatnya mau dekat dengan Tuhan, tapi tanpa amal soleh. Amal soleh tentu yang dicontohkan oleh Nabi lah, sholat, saum, zikir, baca Al-Quran, menolong fakir miskin, berbakti kepada orang tua yang mahdoh dan ghairu mahdoh, gitu. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, bukan dengan orang soleh, apalagi sudah mati. Dekat dengan orang soleh, kalau nggak beramal juga percuma. Ada nggak tetangga Imam Syafi'i? Apakah tetangga Imam Syafi'i atau keluarga Imam Syafi'i mulia semua, masuk surga semua? Tidak. Tergantung beramal apa tidak. Walaupun dekat sekali dengan Imam Syafi'i, ya nggak usah jauh-jauh lah. Abu Thalib kurang dekat apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kurang akrab apa Abu Thalib? Tapi kekal di neraka selama-lamanya Abu Thalib. Kenapa? Nggak ada amal soleh. Amal soleh terbesar yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah belum keluar dari mulut Abu Thalib. Maka Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dekat sekali dengan Nabi. Maka keluarga Nabi, keturunan Nabi, dekat sekali dengan Nabi, bukan jaminan. Emang kalau keturunan Nabi pasti surga? Carikan ayat, carikan dalil yang menjamin kalau keturunan Nabi pasti masuk surga, pasti baik. Kan sudah ada contoh. Anak Nabi langsung kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Kan'an. Siapa belum tahu Kan'an kan? Bapaknya siapa Kan'an ini? Bapaknya Kan'an siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya Rasul pertama di muka bumi. Nuh kekal di neraka selama-lamanya. Memang apa bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Nuh? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, sama-sama utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Nuh, betul. Tapi sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Kalau anaknya Nabi Nuh bisa kafir, maka keturunan Rasulullah ya tidak tertutup kemungkinan, kecuali ada jaminan dari Nabi bahwa anak keturunanku pasti baik, pasti surga, pasti ahlu sunnah. Nggak ada. Kita disuruh mencintai ahlul bait, betul sekali. Tentu kita cinta, nggak usah disuruh lah ya, nggak usah dibahas lah. Siapa yang tidak cinta kepada ahlul bait Nabi? Pasti. Tapi bukan berarti ahlul bait pasti benar. Apapun ucapannya harus kita ikuti. Gitu. والابتعاد عن الشرك الذي انتشرت مظاهره في أكثر البلاد الإسلامية. Dan dalam pembahasan ini mengajak kaum muslimin untuk menjauhi syirik sejauh-jauhnya, di mana syirik ini sudah menyebar luas di hampir seluruh negeri kaum muslimin. Ada kuburan keramat, ada tempat-tempat keramat, ada dukun-dukun, ada sungai-sungai yang didatangi saat menjelang Ramadan, ada pelarungan di pantai, kepala sapi, kepala kerbau, ini di mana-mana. Dan ini tidak syak lagi, ini adalah syirik, dosa yang tidak berampun. Yang sebelum ada dosa ini, Allah biarkan manusia tanpa nabi, tanpa rasul. Sebelum ada dosa ini, kan dosa
Kan ketika Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, belum ada syirik. Punya anak dua ya, sekali lahir kan kembar. Pertama, kembar kedua, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Udah ada syirik? Udah ada yang menyekutukan Allah? Udah ada jimat, keris, dukun, kuburan keramat? Belum ada. 200 tahun, 300 tahun, 700 tahun. Sudah ada yang menyembah kuburan, yang mendatangi tempat-tempat keramat, dukun, keris, jimat? Belum ada. Sampai 1000 tahun. 10 abad. Ya. Jadi selama 1000 tahun pertama itu tidak ada satupun manusia yang berbuat syirik. Nggak ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Seluruh manusia adalah kaum muslimin, menyembah Allah satu-satunya. Zina ada, minum khamar ada, bahkan lebih dari itu apa, membunuh. Kan berzina, minum khamar, berjudi nggak ada apa-apanya dosanya dibanding dengan membunuh. Kan? Membunuh dosa paling besar dalam masalah ini ya, salah syirik tentunya. Bahkan gak tanggung-tanggung abang membunuh adiknya, iya kan? Abang membunuh adiknya, yang di perjanjian lama, perjanjian baru disebut sebagai namanya Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil, tapi di hadis-hadis Nabi yang sahih nggak ada nama Qabil Habil. Itu di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat dan Injil. Oleh karena itu para ulama tidak suka menyebut nama itu Qabil Habil ya. Karena di Al-Quran, di surat Al-Baqarah dikatakan Ibnai Adam, dua anak Adam. Abang membunuh adiknya. Sudah ada pembunuhan, tapi syirik belum ada. Maka Allah belum turunkan seorang nabi pun, seorang rasul pun. Nah, ketika iblis berhasil menipu manusia, manusia ditipu oleh iblis. Namanya juga nipu kan. Orang nipu itu awalnya baik, santun, menjanjikan, nipu kan. Beda dengan merampok, datang langsung kasar. Rampok kan nggak nipu. Kalau nipu halus. Nah, iblis ini nipu manusia. Apa? Hormati orang-orang soleh kalian. Bagus ya. Orang-orang soleh kalian yang sudah meninggal, hormati. Jangan lupakan begitu saja. Bagus. Namanya juga nipu kan, diawali oleh sesuatu yang baik. Gimana caranya? Bikin patung. Patung pertama kali di muka bumi dibikin atas perintah iblis. Patungnya siapa? Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Anda bisa baca di surat Nuh ya. Bikin patung atas bisikan iblis. Dibikinlah patung Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Orang-orang soleh yang sudah mati, orang-orang baik, tapi bukan nabi, bukan rasul. Belum ada nabi, belum ada rasul. Langsung disembah? Tidak. Orang tujuannya menghormati doang, nggak disembah awalnya. Wa tala alaihimul amad. Ketika waktu berjalan lama, akhirnya disembah. Nah, disinilah dosa terbesar di muka bumi baru muncul, syirik. Setelah ini baru Allah turunkan Rasul pertama. Siapa tadi? Nuh alaihi salatu wassalam. Dan luar biasa Nabi Nuh, berjuang, berdakwah siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, rame-rame, sendiri-sendiri. Istilah kita dari pintu ke pintu. Gak ada yang mau ikut kecuali 80 orang. Yang masuk kapal beliau itu 80 orang, 81 dengan beliau.
lebih banyak hewannya, berpasang-pasangan, ya. Mungkin kerbau sepasang, sapi sepasang, kucing sepasang, dan seterusnya, ribuan mungkin, ya. Berapa lama? Antum tahu? Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah satu-satunya, tinggalkan sembahan-sembahan berhala itu 950 tahun. 950 tahun hanya dapat 80 orang. Luar biasa. Ternyata menjadi buruk itu cepat, menjadi baik itu lama. Pertama kali saya dengar katanya di Saudi mau ada konser, ya, di pikiran saya, siapa yang mau nonton, paling nggak laku, ya. Orang kan baik-baik semua, soalnya mungkin pikiran kita begitu, ya. Ternyata begitu ada konser, rame nggak yang datang? Luar biasa, rame sekali, ya. Bioskop-bioskop laku, ya. Kita membayangkan siapa yang mau nonton, orangnya kan baik-baik semua, soleh-soleh semua. Masuk nonton konser jedak-jeduk, laki perempuan campur aduk, buka aurat, ternyata ramai. Sementara ngaji, apalagi ngajak kepada sunnah Nabi, ya, 5, 10, 15, pelan-pelan, harus sabar. Beda dengan keburukan, cepat. Ya, mungkin kita belum masuk ke pembahasan, baru pembukaan, ya. Ada pertanyaan? Silakan.